Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, summa ma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang keempat di dalam bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu, untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini. Tentunya di dalam rangka kita senantiasa menghambakan diri kita, senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita kirimkan salawat dan salam kepada beliau. Demikian pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa kemudian komitmen dan senantiasa kemudian istiqomah di atas jalan Islam ini hingga hari kemudian. Jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara beberapa amalan yang mulia dan amat ditekankan di dalam syariat ada ajaran agama kita ini adalah bagaimana kemudian seorang muslim senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia. Berhias dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim, seorang mukmin haruslah senantiasa menyadari bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada diri mereka, haruslah kemudian betul-betul dimanfaatkan, haruslah betul-betul diamalkan di dalam tingkah laku kehidupan mereka sehari-hari, terutama di atas permukaan dunia ini, tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Dan kalau kemudian kita ingin berkaca tentang akhlak yang mulia ini, maka cukuplah kita senantiasa melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh telah ada akhlak yang mulia pada dirimu. Kemudian di dalam sabda Rasulullah dikatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus di atas permukaan dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara akhlak ini haruslah perlu betul-betul senantiasa kita perhatikan pada diri kita semua. Apatah lagi kemudian di zaman kita saat sekarang ini begitu banyaknya kemudian manusia-manusia
yang notabene menyatakan dirinya seorang muslim, akan tetapi ternyata kemudian yang namanya akhlak ini tidak pernah diperhatikan dengan baik. Ada di antara mereka kemudian ternyata memiliki akhlak yang buruk. Terkadang kemudian seorang anak menghardik orang tuanya. Terkadang kemudian seorang anak melakukan perbuatan kezaliman terhadap orang tuanya. Bahkan waliyadillah. Kalau kita melihat di televisi ada anak yang kemudian nyata-nyata membunuh orang tuanya. Waliyadillah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Seorang muslim harus senantiasa perlu memperhatikan yang namanya akhlak yang baik tersebut. Kenapa? Akhlak yang baik ini jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah orang yang senantiasa kemudian memiliki akhlak yang baik, nanti di hari kemudian amalan atau akhlak yang baik itulah yang akan memperberat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Ma min syai'in askal fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin melebihi beratnya timbangan akhlak yang mulia tersebut. Hadis ini memberikan gambaran pada kita bahwasanya ternyata kemudian nanti di hari kemudian akhlak adalah merupakan salah satu hal, salah satu perkara yang memperberat timbangan kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di atas permukaan dunia ini kemudian kita senantiasa betul-betul menjaga yang namanya akhlak yang baik, maka yakinlah bahwasanya nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ya memperberat timbangan kebaikan kita ya di sisinya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik ini mencakup semua kehidupan kita. Baik dari bentuk perkataan kita, ya, ucapan yang senantiasa yang keluar dari lisan kita. Hendaknya yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang disyariatkan di dalam ajaran agama kita. Jangan kita senantiasa kemudian mengeluarkan ucapan yang bisa saja kemudian mendatangkan dosa, bisa saja kemudian mendatangkan kemaslahatan pada diri kita. Sungguh seorang mukmin harus senantiasa kemudian menjaga lisannya, menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat tersebut. Dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka senantiasa kemudian mengucapkan perkataan yang benar. Hendaklah mereka senantiasa mengucapkan perkataan atau ucapan yang benar. Dan juga kemudian di dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan hendaklah manusia itu senantiasa kemudian mengeluarkan perkataan al-husna, perkataan yang baik. Ini semua adalah merupakan ayat yang senantiasa mengingatkan pada kita, memberikan perintah kepada kita bahwasanya hendaknya setiap muslim itu tatkala hendak mengeluarkan sebuah perkataan, sebuah ucapan dari lisan mereka, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau mengucapkan perkataan yang benar. Kemudian keutamaan yang kedua jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akhlak yang baik itu adalah merupakan di antara wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan juga kemudian ya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengingatkan pada kedua sahabat ini, ittaqillaha
haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata, dan ikutilah perbuatan keburukan itu dengan melakukan perbuatan kebaikan. Ikutilah perbuatan keburukan itu dengan melakukan perbuatan kebaikan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Ayat ini memerintahkan kepada kita bahwasanya dimanapun kita berada, hadis ini mengingatkan pada kita hendaknya dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bertakwa itu? Dia senantiasa menjaga dirinya. Dia senantiasa betul-betul memperhatikan dirinya. Apapun yang dia hendak perbuat, apapun yang hendak dia lakukan, dia senantiasa kemudian menimbang apakah ini sesuai dengan syariat, apakah ini dibenarkan di dalam ajaran agama kita, apakah ini memiliki landasan dalam Al-Quran, apakah memiliki dalil dari hadis Rasulullah SAW ataukah yang lainnya. Seorang muslim selalu mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Dan tatkala kemudian mereka melakukan perbuatan keburukan, mereka bersegera melakukan perbuatan kebaikan. Ya. Mereka bersegera melakukan perbuatan kebaikan karena mereka menyadari bahwasanya sesungguhnya dengan melakukan perbuatan kebaikan itu, maka perbuatan keburukan yang telah dia lakukan sebelumnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa kemudian betul-betul memperhatikan akhlak yang baik ini, akhlak yang terpuji ini, maka hal itulah yang nantinya kemudian akan memasukkan baginya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka kemudian beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah taqwallah. Manakala kemudian dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa sebagaimana apa yang kita pahami bersama, senantiasa kemudian melakukan perbuatan kebaikan dan senantiasa kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat, ketika sahabat yang mulia berjalan di tengah malam, diriwayatkan dalam hadis bahwasanya ketika kemudian di tengah perjalanan tersebut kita mendapatkan berbagai macam rintangan, entah itu berupa duri, entah itu berupa lubang dan sebagainya, maka tentunya kita akan berusaha untuk menghindari duri atau lubang yang menghadang perjalanan kita tersebut. Maka demikian pula halnya dengan takwa. Demikian pula halnya dengan takwa, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang senantiasa kemudian menghalangi diri kita untuk melakukan perbuatan kebaikan itu, untuk senantiasa kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang dikatakan dalam jawaban Rasulullah adalah wa husnul khuluq. Manakala kemudian seorang hamba senantiasa memelihara yang namanya husnul khuluq tersebut. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan keutamaan dari akhlak yang mulia ini, berhias dengan akhlak yang baik ini adalah dia adalah merupakan sesuatu yang menyempurnakan keimanan seseorang. Ia adalah merupakan sesuatu yang menyempurnakan keimanan seseorang. Sebagaimana kemudian disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang senantiasa kemudian ya, yang paling baik akhlaknya terhadap sesama manusia. Maka oleh karena itu, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga akhlak kita masing-masing. Mari kita senantiasa memperhatikan akhlak kita di dalam hidup keseharian kita sehari-hari. Jangan sampai kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kesempatan, jangan sampai kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita waktu, namun ternyata kemudian waktu dan kesempatan yang Allah berikan pada diri kita tersebut, kita tidak hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan akhlak-akhlak yang mulia, sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah diperbuat oleh para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'ah. Maka oleh karena itu, mumpung kemudian kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, kita masih berada pada malam yang keempat dalam bulan suci Ramadan, maka mari kita senantiasa mengajak diri kita semua. Mari kita senantiasa memotivasi diri kita semua agar kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Mari kita senantiasa menjaga akhlak kita. Mari kita senantiasa kemudian bergaul dengan sesama kita umat manusia. Bukan hanya sesama muslim, tetapi bagaimana kemudian tatkala kita bergaul dengan seorang non-muslim, kita juga senantiasa kemudian memperlihatkan akhlak yang baik, memperlihatkan akhlak yang terpuji, yang boleh jadi kemudian dengannya hal itulah yang bisa menjadi penarik, yang hal itulah yang kemudian menjadi sesuatu sehingga hatinya kemudian tergerak untuk masuk ke dalam ajaran Islam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita semua dan bisa senantiasa kemudian memotivasi diri kita untuk saling berlomba-lomba memperbaiki akhlak kita dan menjaga etika kita, terutama tatkala kemudian kita bermuamalah sesama kita umat manusia. Kalau ada kemudian kebenaran di dalam penyampaian ini, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kemudian ada kesalahan, maka itu berasal dari diri saya selaku manusia biasa. Kita tutup dengan membaca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.